Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Sebagaimana kita mengatakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tauhid, maka kita pun mengatakan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya menyangkut makanan dan minuman saja. Bukan hanya harta saja. Tetapi ada rezeki yang bersifat rohani. Para ulama mengatakan rizqul abdan, rezekinya badan itu dengan makanan dan minuman. Tapi rezekinya rohani, ruh kita adalah dengan pengetahuan yang dalam kepada Allah. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku berada dekat dengan Allah, Dia memberikan aku makan dan memberi aku minum. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan istilah makanan dan minuman saat beliau dekat dengan Allah. Aku dekat dengan Tuhanku, Dia memberikan makanan dan minuman kepadaku. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Sebagian orang memahami luas dan sempitnya rezeki berkaitan dengan harta. Padahal luas dan sempitnya rezeki bukan hanya berkaitan dengan harta dan uang saja. Boleh jadi orang itu disempitkan rezekinya dalam soal rezeki rohaninya. Ada orang yang disempitkan rezeki rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Allah murka, orang itu akan diharamkan rezeki oleh Allah disebabkan dosa yang dia lakukan. Innal abda la yuhramu rizq bidzambi yusibu. Sungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan rezeki darinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Ada kisah yang sangat luar biasa. Seorang yang taat, beribadah luar biasa, memiliki sebuah bisnis. Suatu hari dia melakukan dosa. Dan dia tahu hadis Nabi yang mengatakan seseorang akan diharamkan rezeki disebabkan dosa yang telah dia perbuat. Setelah dia melakukan dosa, dia mengingat hadis itu. Apa yang terjadi? Berhari-hari bahkan berbulan-bulan dia merasa, mengapa hadis itu tidak ada buktinya? Mengapa aku telah berbuat dosa tapi rezekiku masih lancar? Saat dia tertidur dia bermimpi. Dan dalam mimpinya itu ada orang yang berkata kepadanya, wahai fulan, sungguh Allah telah mengurangi rezekimu disebabkan dosa yang telah kau lakukan. Dalam mimpinya itu dia menjawab, tidak, omsetku makin banyak, bisnisku makin lancar. Lalu dalam mimpi itu ada yang berkata kepadanya, bukankah engkau sekarang sudah jarang sholat malam? Bukankah engkau sekarang tidak merasakan nikmat dalam beribadah? Sesungguhnya rezekimu telah dikurangi oleh Allah disebabkan dosa-dosa yang telah kau lakukan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Boleh jadi malasnya beribadah, tidak nikmatnya kita sholat, tidak nikmatnya kita berzikir, itu boleh jadi tanda dikurangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa yang sudah kita lakukan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, mana yang lebih menggembirakan kita dalam hidup ini? Ketika diberikan rezeki rohani atau rezeki badan? Sesungguhnya Allah memberikan rezeki badan yang dikonsumsi oleh badan kita kepada siapa saja. Tapi Allah tidak akan memberikan rezeki yang bersifat rohani kecuali kepada orang-orang khusus dan orang-orang yang Dia cintai. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah dalam banyak ayat telah mengatakan wajib bagiku memberikan rezeki, apakah mulai saat ini kita berjanji untuk tidak memakan yang haram? Apakah kita mulai saat ini berjanji untuk tidak merendahkan harga diri kita di hadapan makhluknya? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pejabat yang ingin menundukkan seorang alim, seorang ulama. Kemudian pejabat ini datang ke masjid. Sampai di masjid, dia menemui ulama ini lalu berkata, wahai ulama, Pak Kiai, mintalah kepadaku sesuatu, saya akan beri kepada engkau. Apa kata Pak Kiainya ini? Mohon maaf, aku malu meminta sesuatu
kepada makhluknya, padahal aku berada di rumah Allah. Aku malu. Kemudian pejabat ini menunggu di luar masjid hingga Pak Kiai ini keluar dari masjid. Setelah Pak Kiai ini keluar dari masjid, pejabat ini bertanya kepada Pak Kiai ini, "Wahai Pak Kiai, sekarang sudah di luar rumah Allah. Apa yang kau minta?" Pak Kiai ini bertanya lagi, "Urusan dunia atau urusan akhirat?" Pejabat ini berkata, "Aku tidak bisa memberimu urusan akhirat. Aku hanya bisa memberimu untuk urusan-urusan dunia." Apa kata Pak Kiai kepada pejabat yang ingin menundukkannya ini? Kata Pak Kiai ini, "Aku tidak pernah meminta dunia kepada yang menciptakan dunia. Maka bagaimana aku meminta dunia kepada makhluk bukan pencipta dunia?" Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Seakan-akan kisah ini ingin mengajarkan kepada kita, jika rezeki itu adalah rezeki rohani dan juga ada rezeki fisik, yang mana yang paling sering kita berdoa untuk diperbanyak? Ya Allah, banyakkan rezekiku. Ya Allah, limpahkan rezeki. Apakah doa kita itu yang dimaksud harta, makanan, minuman yang juga diberikan kepada Firaun? Di mana doa kita yang meminta kepada Allah? Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa manisnya ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah lisan yang selalu mengingatmu.